Halo guys, shalom, selamat datang di channel YouTube PMKO Philadelphia MIPA Farmasi Universitas Hasanuddin. Oke, di video kali ini kita akan bahas salah satu topik pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang belum percaya Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Pertanyaan apakah itu? Ini dia pertanyaannya. Pertanyaan ini paling sering ditanyakan sih. Dan dalam Alkitab tidak ada perkataan Yesus yang mengatakan demikian. Jadi tapi tenang, ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang memiliki makna tidak kurang dari apa yang orang-orang minta. Namun sebelumnya itu, tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video dari PMKO lainnya yang lebih menarik dan lebih bermanfaat pastinya dan tentunya memberkati. Oke, kita akan langsung saja pada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang mendeklarasikan dirinya memiliki kuasa sama seperti kuasa Allah. Oke, kita langsung saja. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Oke, kita lihat dari perjalanan umat manusia, dari nabi pertama sampai nabi terakhir sebelum Yesus, belum pernah ada nabi yang bisa memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Hanya Yesus. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat di dalam hatinya, ia menghujat Allah. Kenapa ahli-ahli Taurat berkata demikian? Karena ahli-ahli Taurat tahu bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Tetapi Yesus memiliki kuasa yang sama, yaitu untuk mengampuni dosa. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Kemudian kita langsung ke perkataan Tuhan Yesus yang kedua. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kira-kira manusia mana yang bisa melakukan hal demikian kecuali Allah sendiri? Sehebat apapun manusia, dia tidak akan pernah ada di tengah-tengah orang yang sedang membicarakan. Mungkin saja ia bisa berasumsi, oh, mereka sedang membicarakan ini tentang saya. Tapi manusia tidak akan pernah ada betul-betul berada di tengah-tengah orang yang membicarakan selain daripada Tuhan sendiri. Oke, kita langsung ke ayat yang ketiga. Ini dia. Jadi kalau bagian ini sepertinya sudah pada tahu. Kalau ada yang tidak tahu, berarti mungkin saat ibadah minggu, ya, mungkin bermain HP. Ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sering diucapkan, paling sering dibacakan pada saat ibadah minggu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke, kita perhatikan di situ kata menyertai kamu. Kira-kira manusia siapa yang bisa menyertai manusia yang lain? Gak ada kan? Kalau manusia itu cuma bisanya menemani ke toilet, ya pasti sering kan ya, temani ke toilet, atau temani beli aku laptop dong, temani beli aku handphone dong, ya itu menemani, ya. Belum pernah kita mendengarkan, aduh tolong sertai aku dong, beli laptop, sertai aku beli handphone dong. Nggak pernah kan? Yang bisa menyertai cuma Tuhan. Makanya kita cuma sering mengatakan, doaku menyertai kamu. Kenapa kita sering bilang begitu? Karena kita berdoa kepada yang memiliki penyertaan, yang memiliki kuasa untuk menyertai manusia, kepada Tuhan. Dan Yesus memiliki kuasa penyertaan itu, teman-teman. Itu artinya Yesus adalah Tuhan. Oke,
Kita langsung saja ke ayat yang ketiga. Ini dia. Ini juga salah satu ayat yang paling sering dibacakan di gereja atau di khotbah-khotbah atau di mana-mana ya. Kita sering mendengarkan ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepadanya. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami," kata Yesus kepadanya. "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Di sini jelas bahwa kuasa Yesus adalah kuasa Bapa sendiri. Jadi masih bingung, masih ragu tentang ketuhanan Yesus? Berdoa supaya kita disertai, dipenuhi oleh Roh Kudus, roh pengertian untuk bisa memahami firman Tuhan dan melampaui pikiran-pikiran manusia yang sering kita gunakan. Logika kita tidak akan bisa melampaui kuasa Tuhan. Karena itu kita hanya perlu untuk berdoa dan percaya. Oke, ada beberapa bagian Alkitab yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, tapi bukan Yesus sendiri yang mengatakan. Dan untuk saat ini kita bahas yang memang Yesus sendiri yang mengatakan. Dan inilah buktinya. Kalau masih ada yang belum mengerti, berarti perlu untuk berdoa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video-video berikutnya.